Oke, kali ini kita akan bedah satu saham yang jujur aja, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi keuntungan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada risiko kehilangan segalanya. Mari kita selami lebih dalam kisah CTTH. Sebuah drama tentang krisis, penyelamatan, dan sebuah pertarungan besar di pasar saham kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang sering bikin bingung kan? PT Citata atau dengan kode saham CTTH. Laporan keuangannya merah padam, tapi harga sahamnya malah terbang ke bulan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bahwa pasar saham itu seringkali menilai masa depan bukan cuma melihat masa lalu. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Coba Anda lihat kontras yang tajam ini. Di satu sisi, grafiknya naik ratusan persen. Di sisi lain, ruginya puluhan miliar rupiah. Sebagai investor, kalau Anda menemukan anomali seperti ini, disitulah biasanya peluang terbesar bersembunyi. Tentu, risikonya juga sama besarnya. Inilah teka-teki CTTAH yang akan kita pecahkan bersama. Sebelum kita bicara soal potensi keuntungan yang menggiurkan, seorang investor yang cerdas harus selalu, dan saya ulangi, selalu menganalisis risikonya terlebih dahulu. Mari kita lihat dulu seberapa dalam sih lubang masalah yang dihadapi oleh CTTH ini. Oke, pertama, mesin utamanya lagi batuk-batuk. Bisnis intinya yaitu jualan marmer, pendapatannya anjlok hampir 20%. Kenapa? Karena pasar properti lagi lesu, dan marmer ini kan barang mewah yang dibeli kalau orang lagi banyak duit. Nah, tabel ini nunjukin seberapa serius situasinya. Ruginya bengkak. Bahkan, ini yang lebih bahaya, EBITDA-nya sudah negatif. Artinya, kegiatan operasional utamanya saja sudah nggak menghasilkan uang, malah bakar uang. Dan poin yang paling krusial ada di situ. Utangnya 3 kali lipat lebih besar dari modal perusahaan. Ini lampu merah yang paling terang buat investor. Jadi, coba bayangkan, duit kas yang mereka punya di kantong itu cuma 2,2 miliar. Sementara, bunga utang yang harus mereka bayar setiap tahunnya itu 11,5 miliar. Jelas nggak cukup kan? Ini bahkan belum ngomongin bayar pokok utangnya loh. Ini yang namanya krisis likuiditas, kondisi di ujung tanduk. Karena kondisinya udah segawat itu, akhirnya perusahaan masuk ke proses hukum yang namanya PKPU. Anggap saja ini seperti ruang gawat darurat buat perusahaan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk negosiasi ulang utang-utangnya dengan para kreditor. Kalau gagal di sini, ya ujungnya adalah pilot atau bangkrut. Oke, tadi kita udah lihat sisi gelapnya. Sekarang, mari kita lihat apa ada cahaya di ujung terowongan. Gimana cara manajemen mencoba memutar balik kapal yang hampir karam ini? Disinilah ceritanya mulai jadi menarik. Mereka banting setir 180 derajat. Dari yang tadinya jualan barang mewah seperti marmer, yang penjualannya sangat bergantung sama kondisi ekonomi, mereka pindah ke bisnis kapur. Kapur ini ibarat berasnya industri. Mau ekonomi lagi bagus atau jelek, pabrik-pabrik besar tetap butuh. Permintaannya jauh lebih stabil. Dan inilah dia sang kesatria penyelamat. Chemen, sebuah perusahaan kapur raksasa dari Thailand, datang membawa dana segar sebesar 10,5 juta dolar AS. Yang penting di sini, mereka bukan cuma kasih utang, tapi mereka masuk sebagai pemilik saham mayoritas di bisnis kapur ini. Mereka menaruh uang dan nama baik mereka di sini. Ini sinyal kuat bahwa mereka sangat yakin dengan prospek bisnis ini. Direktur utamanya sendiri bilang kalau ini adalah sebuah tonggak sejarah. Ini bukan sekedar basa-basi di laporan tahunan. Ini adalah pernyataan bahwa masa depan perusahaan sekarang dipertaruhkan sepenuhnya pada arah bisnis yang baru ini. Oke, jadi pertanyaannya kenapa harus kapur? Seberapa besar sih peluangnya? Mari kita bedah potensi pasar yang coba mereka rebut ini. Nah, data ini yang bikin semuanya masuk akal. Pasar kapur di Indonesia itu ternyata gede banget, lebih dari 3 juta ton setahun. Tapi yang menarik, hampir sepertiga dari kebutuhan itu masih dipenuhi oleh impor. Bayangkan, ada sebuah lubang pasar yang nilainya triliunan rupiah dan siap untuk diisi. Disitulah CTTH dan Chemen mau masuk. Rencana mereka pun gak main-main. Mereka mulai dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun, dengan target jangka panjangnya mencapai 0,5 juta ton. Kalau target ini tercapai, mereka bisa jadi salah satu pemain kapur terbesar di Indonesia. Ambisinya sangat jelas. Oke, setelah melihat semua faktanya, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling penting buat Anda sebagai investor. Jadi bagaimana kita menimbang semua ini? Apa risikonya sepadan dengan imbalan yang mungkin didapat? Sederhananya begini,
Di sisi resiko, ada hantu kebangkrutan dari proses PKPU yang belum benar-benar selesai. Ada juga resiko eksekusi. Apakah pabrik baru ini bisa berjalan sesuai rencana? Tapi di sisi imbalan, ada potensi sebuah kisah comeback yang luar biasa, dengan valuasi yang sekarang ini murah dan mesin uang baru yang jauh lebih stabil. Angka 0,52x ini, atau price to book value, adalah salah satu kuncinya. Artinya gini, harga saham perusahaan di pasar saat ini hanya sekitar separuh dari nilai aset bersih yang tercatat di pembukuannya. Kenapa? Ya karena pasar masih takut, pasar masih pesimis. Nah, bagi seorang investor, pesimisme pasar seperti inilah yang justru bisa menciptakan peluang beli di harga diskon. Tentu dengan catatan besar, jika dan hanya jika rencana penyelamatannya berhasil. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda sebagai investor. Apakah Anda melihat CTTH sebagai kapal yang akan tenggelam atau sebagai roket yang bahan bakarnya baru saja diisi penuh? Jawabannya terletak pada satu kata, eksekusi. Apakah manajemen bisa menjalankan rencananya dengan baik? Ini adalah pertaruhan berisiko tinggi dengan potensi imbalan yang juga sama tingginya.